Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film berjudul Hati Merdeka, yaitu kelanjutan dari video sebelumnya yang merupakan sequel dari film Merah Putih dan Darah Garuda. Bagi yang belum nonton alur filmnya, linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Sebelum masuk ke alur ceritanya, siapkan secangkir kopi, ambil posisi santai, dan langsung saja kita masuk ke intro. Di awal film, kita akan diperlihatkan Kapten Amir dan pasukannya yang menjalankan misi untuk mencuri berkas penting milik Belanda. Kapten Amir sedang memantau dari kejauhan dan Thomas sudah bersiap menembak dengan senapan snipernya. Sedangkan Marius bertugas menyalin berkas tersebut. Sementara Dayan, Senja, dan Budi sedang menyamar menjadi pelayan untuk mengalihkan perhatian orang-orang Belanda. Setelah berhasil mendapatkan apa yang mereka cari, mereka semua bergegas pergi ke belakang. Mereka berencana melarikan diri dengan menunggangi kuda. Namun nasib sial menimpa Budi. Ketika Budi akan pergi, dia ditangkap oleh Belanda. Mereka menuduh Budi yang mencuri berkas tersebut. Budi yang masih muda harus menanggung derita karena terus dipukuli oleh orang-orang Belanda. Thomas ingin menyelamatkan Budi karena ia tidak tega melihat Budi yang teraniaya. Tapi Kapten Amir malah mencegah Thomas karena di sana pasukan Belanda terlalu banyak. Amir menyuruh Thomas pergi saja, sementara dirinya akan menyelamatkan Budi. Mengetahui Kapten Amir dari kejauhan, Budi memberikan kode agar Kapten Amir segera menembaknya. Budi memilih mati ketimbang disiksa dan dibunuh oleh Belanda. Ya Allah, ampunilah aku. Dengan berat hati, Kapten Amir menembak Budi tepat di jantungnya. Dan akhirnya pejuang Indonesia berhasil kabur dari sana. Kematian Budi menimbulkan duka yang mendalam bagi mereka, termasuk Kapten Amir yang merasa bersalah dan sangat terpukul dengan kematian Budi. Karena ia tahu Budi adalah seorang anak yang banyak berjasa pada setiap misi yang mereka jalani. Harus berjuang hingga titik darah penghabisan. Namun akhirnya Budi malah tewas di tangan kaptennya sendiri. Sementara itu terlihat Thomas mengajak Senja kencan sambil melihat pentas seni di pusat kota. Di sana Thomas berusaha mengutarakan isi hatinya kepada Senja. Lalu Thomas mengajak Senja untuk menikah. Mendengar hal itu, Senja sangat terkejut karena ia masih belum siap menikah dan masih ingin berperang melawan Belanda. Di sebuah tempat hiburan malam, Marius yang sedang teler sambil mengingat masa lalunya. Marius meminta izin untuk menjadi tentara Indonesia. Tapi Marius malah dimarahi ayahnya habis-habisan karena ayahnya sangat membenci dengan namanya revolusi. Karena selama ini kehidupan mereka sangat bergantung dengan Belanda. Walau dilarang oleh ayahnya, Marius sudah bertekad ingin menjadi tentara Indonesia. Tak lama Thomas mendatangi mereka dengan raut wajah putus asa. Di sana Thomas curhat tentang masalah asmaranya mendekati Senja. Dayan, temanmu Thomas ini payah sekali. Marius yang mendengarnya lalu mengajak Thomas dan memperlihatkan cara mendapatkan hati seorang wanita. Kemudian Kapten Sofwan dan teman-temannya menertawakan Dayan karena bisu. Kuli. Thomas yang tidak terima Dayan dihina, ia memberitahu pada orang-orang di sana kalau Kapten Sofwan pernah akan berperang melawan Belanda saat di Semarang. Tapi karena Kapten Sofwan pengecut, ia dan pasukannya justru memilih mundur. Rupanya perkataan Thomas membuat Kapten Sofwan tersinggung dan mereka pun berkelahi. Keesokan harinya mereka dimarahi oleh Mayor Fadli yang telah mengetahui perkelahian tadi malam. Kapten Amir lalu datang untuk meminta maaf atas kelakuan anak buahnya.
Setelah itu mereka diberikan sebuah misi untuk membunuh salah satu jenderal Belanda bernama Reimer yang saat ini sedang berada di Bali. Diketahui Reimer adalah seorang petinggi Belanda yang sangat kejam. Hal itu terbukti ketika Reimer menghabisi keluarga Thomas tanpa rasa belas kasihan. Awalnya mereka setuju melakukan misi tersebut, namun Kapten Amir memutuskan tidak ikut karena ia masih trauma dengan misi sebelumnya. Menurut Amir, tujuan akhir misi ini adalah membunuh Reimer, bukan untuk kemerdekaan. Mendengar penjelasan itu, Mayor Fadli memberitahu resiko menolak perintah atasan, yaitu akan disidang di pengadilan militer. Kapten Amir lalu melepaskan semua pangkatnya dan pergi meninggalkan markas. Dayan mencoba mengejar Amir dan membujuknya agar mau ikut dalam misi tersebut. Dayan yang sangat kecewa dengan keputusan Amir sampai-sampai ia mengajaknya berkelahi. Namun Kapten Amir tetap pada keputusannya. Saat kembali ke rumah, Kapten Amir memberitahu istrinya kalau saat ini dirinya bukan lagi seorang tentara. Mendengar itu, Melati sangat senang karena suaminya akan punya banyak waktu untuk menemaninya di saat ia melahirkan. Sementara di markas, ketika Dayan berusaha menjelaskan strategi penyerangan dengan bahasa isyarat, namun Thomas tidak mengerti penjelasan Dayan. Marius yang paham mencoba menjelaskannya kepada Thomas. Tapi Thomas masih tidak paham, membuat Dayan sangat kesal dengan Thomas lalu pergi dari sana. Iya sulit kalau dua orang tidak bisa baca tulis bicara. Singkat cerita, mereka menyewa kapal nelayan untuk melakukan perjalanan ke Pulau Bali. Sedangkan Amir yang sudah lagi tidak menjadi tentara, kini beralih profesi menjadi seorang guru. Namun hal itu tidak membuat hidupnya menjadi tenang, karena ia masih kepikiran dengan anak buahnya yang saat ini sedang menjalani misi sangat berbahaya. Amir meminta izin kepada istrinya untuk pergi ke Bali demi menyelesaikan tugas. Meski dengan berat hati, Melati mengizinkan suaminya untuk pergi berjuang membela negara. Di tengah perjalanan, kapal mereka diserang oleh Angkatan Laut Belanda. Ketika mereka bersiap menghadapi musuh, mereka malah disandra oleh nakoda kapal dan anak buahnya yang telah bersekongkol dengan Belanda. Dan kini mereka harus dikejar oleh Angkatan Laut Belanda. Marius yang melihat Pulau Bali, mereka semua memutuskan untuk berenang. Ketika mereka akan masuk ke hutan, Marius pingsan tak sadarkan diri karena mabuk laut dan kelelahan. Marius! Scene beralih di markas Belanda, terlihat Reimer sedang menyiksa pejuang kita. Salah satu tentara yang kasihan melihatnya mencoba membujuk Reimer agar berhenti. Reimer kembali teringat akan masa lalunya saat ia ditawan dan disiksa oleh pasukan Jepang. Mereka berusaha mencari tahu pasukan Belanda menyimpan senjata. Karena Reimer tak memberikan jawaban, Reimer harus melihat istrinya dibunuh oleh tentara Jepang dengan sangat keji. Scene kembali ke pejuang kita. Akhirnya Marius kembali tersadar. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara teriakan dari dalam rumah. Mereka pun bergegas melihat apa yang terjadi. Dan rupanya tentara Belanda telah membantai warga yang diduga menjadi pejuang. Setelah menyelamatkan wanita yang bernama Dayu, naasnya Marius ditusuk oleh tentara Belanda. Yang membuat Marius kembali pingsan karena luka yang cukup parah. Dayu juga sangat histeris saat melihat orang tuanya sudah meninggal dunia. Kemudian Dayu mengajak mereka bertemu dengan Wayan Suta yang saat ini sedang bersembunyi di dalam goa. Saat Thomas akan menemui Wayan Suta, ternyata di sana sudah ada Kapten Amir.
Thomas sempat bertengkar dengan Kapten Amir yang seenaknya mundur dari misi ini. Wayan Suta menyarankan Thomas agar menerima kembali Kapten Amir. Mereka lalu mengatur strategi untuk menghabisi Reimer. So tidak lagi. Mereka mengajak warga untuk ikut berjuang mengusir Belanda dari tanah Bali. Sebelum bertempur, mereka melatih para warga supaya menjadi pejuang yang tangguh. Di dalam hutan, pejuang kita menghabisi tentara Belanda dengan serangan gerilya. Mengetahui itu, Reimer sangat marah karena anak buahnya tidak bisa menemukan pejuang kita. Tapi saat ini kondisi Marius semakin hari semakin memburuk, dan sepertinya Marius tidak bisa diselamatkan. Dayu menyarankan agar mereka berdoa demi kesembuhan Marius. Mereka semua lalu berdoa kepada Tuhan menurut agama yang mereka percayai. Berkat doa mereka, akhirnya Marius kembali tersadar. Kemudian Dayu menemui Reimer untuk memberitahu tentang keberadaan pejuang Indonesia. Keesokan harinya, Reimer bersama pasukannya bergegas menuju ke lokasi yang disebutkan Dayu, yang ternyata pejuang Indonesia telah menjebak pasukan Belanda. Namun sayangnya Belanda telah mengantisipasi jebakan itu, sehingga yang diserangnya saat itu bukanlah Reimer. Di saat pejuang kita kebingungan, tiba-tiba Reimer datang dengan pasukan dan persenjataan lengkap. Karena serangan itu membuat pejuang Indonesia kewalahan menghadapi pasukan Belanda. Wayan Suta yang terbunuh dalam pertempuran membuat Kapten Amir sangat marah. Namun saat ini pasukan Amir sedang terpojok. Tak disangka bala bantuan datang. Hal itu membangkitkan semangat pejuang Indonesia. Thomas berusaha membunuh Reimer untuk membalaskan apa yang telah dilakukan Reimer pada keluarganya. Thomas lalu mengejar Reimer yang mencoba melarikan diri. Tapi pelariannya terhenti oleh tebing yang curam. Saat Thomas akan membunuh Reimer, Kapten Amir berusaha melarangnya. Mereka memutuskan untuk menangkap Reimer daripada membunuhnya. Pejuang Indonesia mendirikan negara dengan persatuan dan toleransi, karena kemerdekaan kita berasal dari hati mereka. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda suka video di channel ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.